Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2, kelas manajemen keuangan A-Pagi akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi, metode substitusi, metode grafik, dan metode simplex. Pembahasan materi kelompok 2 terdiri dari 6 pembahasan, meliputi yang pertama, konsep metode substitusi dan metode grafik, yang kedua, contoh perhitungan metode substitusi dan metode grafik, yang ketiga, konsep metode simplex, yang keempat, langkah-langkah metode simplex, yang kelima, penyimpang dari bentuk standar metode simplex, dan terakhir, yang keenam, contoh penerapan metode simplex. Untuk pemateri pertama, dipersilahkan. Baik, saya Davita nomor absen 26 akan menjelaskan materi pertama yaitu tentang metode substitusi dalam linear programming. Solusi pemrograman linear dapat dilakukan dengan metode substitusi dengan beberapa tahapan, yaitu yang pertama, mengubah ketidaksamaan pembatasan menjadi kesamaan pembatasan dengan cara menambahkan variabel slack atau surplus untuk persoalan maksimum atau minimum. Yang kedua, tentukan seluruh pemecahan dasar dari persamaan pembatasan dan tentukan pemecahan yang memenuhi semua syarat pembatasan atau solusi feasible. Yang ketiga, tentukan salah satu solusi feasible tersebut yang memenuhi syarat fungsi tujuan atau solusi optimum. Selanjutnya itu ada model persoalan pemrograman linear awal. Persoalan pemrograman linear awal di mana pembatasannya masih dalam bentuk ketidaksamaan, kurang dari, atau lebih besar dari. Selanjutnya ada model persoalan pemrograman linear standar. Persoalan pemrograman linear standar di mana pembatasannya sudah dalam bentuk kesamaan atau sama dengan. Baik, selanjutnya ada contoh soal metode substitusi. Tentukan solusi dari persoalan pemrograman linear berikut cari X1 dan X2. S titik R titik S sama dengan Z sama dengan 8X1 ditambah 6X2 atau maksimum. Selanjutnya, D titik P sama dengan 4X1 ditambah 2X2 kurang dari 60. 2X1 ditambah 4X2 kurang dari 48X1, sedangkan X2 lebih besar dari 0. Solusinya yaitu transformasi persoalan pemrograman linear ke dalam bentuk standar atau cari X1, X2, S1, dan S2. S titik R titik S sama dengan Z sama dengan 8X1 ditambah 6X2 ditambah OS1 ditambah OS2 atau maksimum. D titik P sama dengan 4X1 ditambah 2X2 ditambah S1 sama dengan 60. Selanjutnya, 2X1 ditambah 4X2 ditambah S2 sama dengan 48. Jadi, X1, X2, S1, dan S2-nya lebih besar dari 0. Baik, selanjutnya ada metode grafik dalam linear programming. Langkah-langkah penggunaan metode grafik dapat ditunjukkan secara ringkas sebagai berikut. Yang pertama, menentukan fungsi tujuan dan memformulasikannya dalam bentuk matematis. Yang kedua, mengidentifikasi batasan-batasan yang berlaku dan memformulasikannya dalam bentuk matematis. Yang ketiga, menggambarkan masing-masing garis fungsi batasan dalam satu sistem salib sumbu. Dan yang keempat, mencari titik-titik yang paling menguntungkan atau optimal dihubungkan dengan fungsi tujuan. Adapun fungsi-fungsi batasan ini dinyatakan dalam 3 tanda, yaitu 1, kurang dari atau sama dengan, yang kedua, lebih besar dari atau sama dengan, dan yang ketiga, sama dengan. Grafik yang pertama yaitu grafik dari 4X ditambah 3Y kurang dari 12. Contoh grafik kedua yaitu grafik dari 4X ditambah 3Y lebih besar dari 12. Dan contoh grafik ketiga yaitu grafik dari 4X ditambah 3Y sama dengan 12. Baik, selanjutnya ada contoh soal metode grafik. Kalian bisa langsung lihat contoh soalnya di slide. Dengan contoh masalah perusahaan sepatu ideal di atas, pendekatan grafis akan mudah dipahami. Secara grafis akan digambarkan sumbu mendatar X1 untuk produk 1 dan sumbu vertikal 2 untuk produk 2. Jumlah N sama dengan 2, yaitu produk 1 atau sepatu merek I1 dan produk 2 sepatu merek I2. Tujuan kita adalah akan memaksimumkan laba yang akan diperoleh. Sumbangan tiap lusin sepatu merek I1 sama dengan 30.000, sedangkan merek I2 sama dengan 50.000. Oleh karena itu, dapat kita formulasikan fungsi tujuan sebagai berikut. Maksimumkan Z sama dengan 3X1 ditambah 5X2. Dengan adanya batasan kapasitas mesin 1, mesin 2, dan mesin 3, atau maksimum 8 jam, 12 jam, dan 30 jam setiap hari, maka kita dapat membuat formulasi batasan-batasan itu sebagai berikut. Yang pertama, 2X1 kurang dari 8, 3X2 kurang dari 15, dan 6X1 ditambah 5X2 kurang dari 30. Fungsi batasan pertama 2X1 kurang dari 8 akan digambarkan sebagai garis tegak lurus pada sumbu X1 titik 2X1 sama dengan 8 seperti tampak pada gambar berikut ini. Bagian yang diarsir pada gambar di atas merupakan bagian yang memenuhi batasan-batasan X1 lebih besar dari 0, X2 lebih besar dari 0, dan 2X1 kurang dari 8. Dengan cara yang sama, fungsi batasan kedua 3X2 kurang dari 15 dapat digambar. Fungsi batasan ketiga 6X1 ditambah 5X2 kurang dari 30 digambar terlebih dahulu mencari titik-titik perpotongan garis 6X1 ditambah 5X2 sama dengan 30 dengan sumber X1 dan X2. Akhirnya, ketiga fungsi batasan tersebut dapat digambar secara lengkap seperti gambar yang ada di slide. Baik, saya Agusti Mariguna Amara, nomor absen 1. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu beberapa hal lain dalam metode grafik. Yang pertama yaitu masalah minimisasi. Kemudian yang kedua, batasan perdana lebih dari, dan yang ketiga, fungsi batasan perdana sama dengan. Yang pertama, di sini masalah minimisasi.
pada contoh sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, tampak bahwa permasalahan yang dihadapi tersebut adalah permasalahan maksimisasi, yang dimana artinya tujuan yang ingin dicapai adalah laba semaksimal mungkin. Jika fungsi tujuan bersifat minimisasi, maka alternatif yang optimal adalah alternatif yang dapat meminimumkan nilai Z atau laba. Sebagai contoh, misalnya di dalam menentukan biaya, dalam hal ini seperti menentukan formula yang terbaik dalam produksi biskuit dan wafer untuk mendapatkan biaya produksi serendah-rendahnya atau seminimum mungkin. Nah, bila ditempuh cara yang menggunakan gambar fungsi Z pada grafik sebelumnya, maka untuk mendapatkan titik optimal garis Z harus digeser ke kiri. Namun, bila ditempuh cara membandingkan nilai Z pada alternatif minimum, maka alternatif yang mempunyai nilai Z rendah adalah alternatif yang optimal. Kemudian yang selanjutnya, di sini ada fungsi batasan bertanda lebih dari. Nah, apabila fungsi batasan tidak bertanda kurang dari, melainkan bertanda lebih dari, maka arah daerah visible akan berada di sebelah kanan atas garis batas tersebut. Seperti yang tertera di gambar, di grafik yang sudah tertera, yaitu batasan ketiga pada permasalahan tersebut, yaitu 6x1 ditambah 5x2 kurang dari 30. Dirubah tanda ketidaksamaannya sehingga menjadi 6x1 ditambah 5x2 lebih dari 30, sedangkan batasan-batasan yang lainnya tetap. Maka daerah visible yang terjadi seperti yang tampak pada gambar, yaitu segitiga ABC. Dan yang selanjutnya yaitu fungsi batasan bertanda sama dengan. Nah, apabila fungsi batasan bertanda sama dengan, maka daerah visible akan terletak pada garis yang memiliki tanda tersebut. Seperti pada gambar yang sudah tertera di layar, umpama batasan ketiga pada permasalahan perusahaan sepatu ideal dirubah tandanya sehingga menjadi 6x1 tambah 5x2 sama dengan 30. Sedangkan batasan-batasan lain tetap seperti semula, maka daerah visible yang baru terletak pada garis 6x1 tambah 5x2 sama dengan 30, yaitu di antara titik A dan B seperti yang terlihat pada gambar di layar. Materi yang selanjutnya yaitu program solver dalam metode grafik linear programming. Di sini visible solution. Visible solution merupakan penyelesaian yang tidak melanggar batasan-batasan yang ada. Misalnya yang tertera pada grafik di layar. Jadi yang disebut dengan daerah visible adalah daerah OABCD. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikutnya yaitu no visible solution, itu berarti tidak ada daerah visible, yang mana apabila sifat atau letak batasan-batasan sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan terdapatnya daerah atau alternatif yang visible. Sudah diterangkan dalam gambar yang pada layar PowerPoint, itu merupakan batasan 2x aksen itu lebih besar dari 8, yang menyatakan bahwa daerah visible mulai garis x 4 ke kiri, batasan 3x2 aksen itu lebih besar dari 15, yang menyatakan bahwa daerah visible mulai garis x2 itu sama dengan 5 ke bawah, dan batasan 3x aksen plus 5x2 itu lebih kecil dari 60, yang menyatakan bahwa daerah visible mulai garis 3x aksen 1 plus 5x2 itu menghasilkan 60 ke kanan atas. Akibatnya tidak ada daerah yang tidak melanggar salah satu dari ketiga batasan tersebut. Jadi tidak ada daerah visible-nya. Kemudian ada yang namanya optimal solution, yaitu diartikan dalam visible solution yang mempunyai nilai tujuan atau nilai Z dalam fungsi tujuan yang optimal atau terbaik. Itu mendekati nilai maksimum atau minimumnya. Misal pada contoh berikut, di mana fungsi tujuan memaksimumkan Z sama dengan 3x aksen plus 5x aksen 2, maka nilai x aksen 2, dan Z itu pada alternatif atau titik A, B, C, dan D yang tujuannya mengoptimalkan daerah yang berada x aksen sama dengan 5/6 dan x2 itu sama dengan 5 dengan Z maksimal sebesar 27,5. Hasilnya sudah diterangkan pada tabel yang sudah disediakan. Kemudian optimal solution itu artinya beberapa alternatif optimal dalam suatu masalah. Misalnya bila fungsi tujuan Z itu sama dengan 3x aksen plus 5x2 itu sama dengan 10, yang diubah menjadi maksimumkan nilai Z itu sama dengan 6x aksen plus 5x aksen 2. Maka fungsi tujuan bila digambarkan akan sejajar dengan batasan ketiga, yaitu 6x aksen plus 5x aksen lebih besar daripada 30. Itu sudah diterangkan pada gambar di bawah, yang dimana akibat dari fungsi tujuan itu akan sejajar dengan batasan ketiga, sehingga bila garis itu digeser ke kanan atas, maka yang visible dan paling optimal akan berhimpit dengan batasan ketiga. Oleh sebab itu,
titik B dan titik C serta titik-titik yang berada di sepanjang garis itu semuanya mempunyai nilai Z sama dan optimal dengan Z sama dengan 30. Kemudian equation. Boundary equation itu terjadi apabila suatu batasan dengan tanda-tanda yang sama. Misalnya bila batasan pertama itu 2x aksen itu lebih kecil daripada 8, diubah tandanya menjadi sama dengan 2x aksen itu sama dengan 8. Maka daerah visible terletak sepanjang garis x aksen itu sama dengan 4 yang tidak melebihi batasan kedua dan ketiga. Jadi dalam gambar daerah visible itu kemudian ada yang namanya corner point visible solution, yang dimana mengartikan visible solution yang terletak pada sudut atau berpotongan antara dua garis. Contohnya ada pada gambar di samping, yang dimana gambar di samping menerangkan adanya titik A itu 4,0, titik B 4,6/5, titik C 5/6,5, titik D 0,5 dan koordinatnya 0,0. Kemudian ada yang namanya corner point invisible solution, yang dimana titik yang terletak pada perpotongan dua garis tetapi di luar daerahnya bersifat visible, yang dimana diterangkan pada gambar di samping itu menunjukkan titik A, B, C, D, E, F, dan G, yang mana titik E itu tepat pada koordinat 5,0, F tepat pada koordinat 0,6, dan G itu di koordinat 4,5. Kemudian ada yang namanya no optimal solution, yang dimana terjadi apabila suatu masalah tidak mempunyai jawaban atau penyelesaian yang optimal. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, adanya tidak ada feasible solution. Yang kedua, ada batasan yang tidak membatasi besar nilai Z. Dan faktor kedua ini terjadi di suatu masalah, yaitu sebagai berikut. Fungsi tujuannya itu memaksimumkan Z sama dengan 3x1 aksen plus 5x2 aksen, dan batas-batasannya sudah diterangkan pada gambar di samping, yaitu batasan yang pertama 2x aksen itu lebih besar daripada 8, dan yang kedua x aksen itu lebih besar daripada 5, dan yang ketiga x aksen lebih kecil dari 0, dan x2 aksen itu lebih kecil daripada 0. Baik, saya Mahesa, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Ketentuan-ketentuan atau sifat linear programming. Ketentuan 1, kalau hanya ada satu optimal solution, pasti berupa corner point visible solution. Ketentuan 2, corner point visible jumlahnya terbatas. Ketentuan ketiga, kalau suatu corner point visible solution lebih baik dari dua corner point visible solution yang terdekat, maka titik itu merupakan titik optimal atau terbaik di antara semua corner point visible solution. Selanjutnya, metode simplex. Masalah program linear dengan dua variabel dapat diselesaikan dengan menggunakan metode grafik. Namun metode grafik sangat sulit digunakan atau bahkan tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan program linear dengan tiga variabel atau lebih. Masalah program linear dengan tiga variabel atau lebih dapat diselesaikan dengan menggunakan metode simplex. Yang pertama, bentuk standar program linear. Bisa dilihat dari gambar di layar. Dari contoh tersebut terlihat bahwa model matematika program linear dapat berbeda-beda, baik dari segi fungsi tujuan yang bisa memaksimumkan atau meminimumkan, fungsi batasan yang dapat berupa pertidaksamaan atau maupun persamaan, serta variabel yang bisa non-negatif atau tidak dibatasi. Sebelum diselesaikan dengan metode simplex, masalah program linear diubah ke bentuk standar atau kanonik dengan cirinya, semua batasan berupa persamaan dengan ruas kanan non-negatif, semua variabel non-negatif dan fungsi tujuan jelas untuk dioptimalkan. Selanjutnya, bentuk kanonik dari permasalahan. Mengoptimalkan terhadap batasan AM1X1 plus 2AM2X2 plus AM3X3 plus sampai dengan AMNXN sama dengan B. X1, X2, X3 sampai dengan XN lebih dari sama dengan 0, B1, B2, B3 sampai dengan B, M lebih dari sama dengan 0, Z sama dengan sigma CJ, XJ, J sama dengan 1 terhadap batasan sigma A, N X1 sama dengan B, XJ lebih dari sama dengan 0, B lebih dari sama dengan 0, dengan I sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan M, dan J sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan N. Perubahan masalah program linear ke dalam kanonik. Memaksimumkan Z sama dengan 3A plus 5B terhadap batasan 2A kurang dari sama dengan 6, 3B kurang dari sama dengan 15, 6A plus 4B kurang dari sama dengan 24, A, B lebih dari sama dengan 0. Memaksimumkan Z sama dengan 3A plus 5B, Z min 3A min 5B sama dengan 0 terhadap batasan 2A plus S1 sama dengan 6, 3B plus S2 sama dengan 15, 6A plus 4B plus S3 sama dengan 24. Selanjutnya, konsep dasar metode simplex.
Konsep dasar metode simplex bertolak dari konsep dasar metode grafik, yaitu penyelesaian optimal terjadi pada titik ekstrim. Metode simplex dalam bekerja menggunakan proses iterasi dimulai dari titik ekstrim visible awal ke titik ekstrim visible yang lain yang terhubung, dan iterasi akan berhenti jika penyelesaian optimal telah diperoleh. Selanjutnya, contoh permasalahan program linear serta penyelesaiannya bisa dilihat di gambar. Untuk algoritma simplex dimulai dari titik visible awal, misalnya titik 0, lalu bergerak ke titik ekstrim yang lainnya terhubung dengannya seperti A atau D. Pemilihan titik ekstrim berikutnya ditentukan oleh koefisien pada fungsi tujuan. Jika masalah memaksimalkan dan koefisien B lebih menguntungkan dibanding A, maka iterasi berlanjut ke titik D. Proses ini diulang terus dengan memeriksa apakah ada titik ekstrim lain yang dapat meningkatkan fungsi tujuan. Iterasi berhenti ketika tidak ada lagi perbaikan, dan pada contoh ini berhenti di titik C, sehingga titik C menjadi solusi optimal bagi program linear tersebut. Selanjutnya, cara penentuan titik awal visible pada metode simplex. Yang pertama, ubahlah terlebih dahulu permasalahan program linear ke dalam bentuk kanonik. Yang kedua, titik ekstrim visible awal ditentukan dengan terlebih dahulu, mengambil sebanyak variabel yang disama dengan kan 0. Yang ketiga, penyelesaian tunggal yang dihasilkan dengan menentukan sebanyak variabel yang disama dengan kan 0 disebut penyelesaian basis. Dan terakhir, untuk dapat menyelesaikan dengan menggunakan metode simplex, penyelesaian basis awal diperoleh harus merupakan penyelesaian basis awal yang visible, yaitu penyelesaian basis yang memenuhi syarat non-negatif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Iwayan Bagus Yogarita, nomor absen 8. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu dari bentuk kanonik di samping, terdiri dari 5 variabel dan 3 fungsi batasan, di mana titik ekstrim awal ditentukan dengan mengambil sebanyak 5 dikurangi 3 sama dengan 2 variabel disama dengan kan 0. Misalkan A sama dengan B sama dengan 0, sehingga variabel A dan B sebagai variabel non-basis, variabel lainnya yaitu S1, S2, S3 sebagai variabel basis, dengan S1 yaitu 6, S2 yaitu 15, dan S3 yaitu 24, dan menghasilkan nilai awal fungsi tujuan, yaitu Z sama dengan 0. Dikarenakan penyelesaian awal ini memenuhi syarat non-negatif, maka penyelesaian awal yang dihasilkan merupakan penyelesaian basis awal yang visible. Baik, selanjutnya yaitu algoritma metode simplex. Berikut ini adalah algoritma penyelesaian masalah program linear dengan menggunakan metode simplex. Yang pertama yaitu mengubah permasalahan program linear ke dalam bentuk kanonik. Yang kedua yaitu mencari penyelesaian basis awal yang visible dengan terlebih dahulu menentukan variabel basis dan non-basis dari bentuk kanonik permasalahan program linear. Baik, selanjutnya yaitu langkah ketiga, perhatikan bentuk umum masalah kanonik pada pembahasan awal metode simplex. Berikut ini akan ditampilkan cara menyusun bentuk kanonik tersebut ke dalam tableau simplex. Bisa dilihat pada gambar tersebut. Baik, selanjutnya yaitu langkah keempat, entering variable atau FV adalah variabel non-basis yang masuk menjadi variabel basis pada iterasi berikutnya. Jika memaksimumkan, pilihlah koefisien negatif terbesar pada baris fungsi tujuan. Jika semua non-negatif, yaitu sudah optimal. Sedangkan jika meminimumkan, pilihlah koefisien positif terbesar pada baris fungsi tujuan. Nah, jika semua non-positif, yaitu sudah optimal. Selanjutnya yaitu langkah kelima, yaitu entering variabel FV adalah variabel non-basis yang masuk menjadi variabel basis pada iterasi berikutnya, sama halnya dengan langkah keempat yang tadi. Baik, selanjutnya itu langkah keenam, bisa dilihat pada gambar tersebut. Dan langkah ketujuh, yaitu memperbaiki nilai-nilai pada basis lainnya, seperti baris persamaan pivot. Nilai-nilai pada baris lain baris persamaan pivot diperbaiki dengan menggunakan rumus berikut ini. Nilai baris baru sama dengan nilai baris lama dikurangi koefisien kolom FV dan dikali nilai per pivot baru. Baik, langsung saja ke langkah ke-8, yaitu ulangi langkah keempat sampai dengan 8, sampai di mana diperoleh penyelesaian yang optimal. Bisa dilihat pada gambar tersebut. Maka A dikurang B sama dengan variabel non-basis. Akibatnya S1 sama dengan 6 dan S2 sama dengan 15 dan juga S3 sama dengan 24 sebagai variabel basis. Hal ini menghasilkan nilai awal fungsi tujuan Z sama dengan 0. Baik, yang terakhir yaitu selanjutnya langkah ke-4 sampai 8 diulangi diperoleh di penyelesaian optimalnya. Berikut ini merupakan tampilan tableau simplex secara lengkap dari permasalahan. Bisa dilihat pada gambar tersebut.